pertama kita akan membahas apa sih fidusia itu. Menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia, fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda. Kemudian ada jaminan fidusia. Nah, jaminan fidusia itu apa sih? Nah, jaminan fidusia itu adalah hak jaminan atas benda bergerak, baik yang berwujud maupun tidak berwujud, serta benda tidak bergerak khususnya pada bangunan yang tidak dibebani oleh hak tanggungan, sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang hak tanggungan. Selanjutnya ada pemberi fidusia. Pemberi fidusia adalah orang perseorangan atau korporasi pemilik benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Kemudian ada penerima fidusia. Penerima fidusia ini adalah orang perseorangan atau korporasi yang mempunyai piutang dengan pembayarannya dijamin dengan jaminan fidusia. Apabila perjanjian pokok dihapus, maka perjanjian fidusia ini juga akan terhapuskan. Objek fidusia meliputi barang bergerak, kemudian baik bergerak itu yang bertubuh maupun yang tidak bertubuh. Contohnya itu ada hak merek, paten, dan sebagainya. Jaminan fidusia menurut pasal 25 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia. Hapusnya fidusia ini disebabkan oleh karena hal-hal sebagai berikut, yaitu yang pertama, hapusnya hutang yang dijamin dengan fidusia, sebagaimana jaminan fidusia sebagai jaminan aksesoris atau tambahan dan perjanjian pokok. Maka, jika hutang yang dijaminkan dengan jaminan fidusia hapus atau tidak ada lagi secara otomatis, jaminan fidusia tidak akan ikut hapus pula. Sebagai contoh, A berhutang kepada B dengan jaminan kendaraan bermotor, misalnya mobil. Utang A sudah lunas kepada B, maka perjanjian utang piutang berakhir dan perjanjian fidusia juga akan ikut berakhir pula. Yang kedua, pelepasan hak atas jaminan fidusia dan penerima fidusia. Jaminan fidusia adalah hak jaminan, maka penerima fidusia mempunyai hak untuk melepaskan jaminan fidusia yang dilakukan secara pernyataan tertulis. Jika dilepaskan, maka jaminan fidusia akan berakhir. Yang ketiga, musnahnya benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Namun demikian, musnahnya benda yang menjadi objek jaminan fidusia tidak akan menghapuskan klaim asuransi. Contohnya, objek motor musnah, jaminan fidusia motor musnah, jaminan fidusia akan hapus. Contohnya, A berhutang kepada B dengan jaminan mobil. Mobilnya ini terbakar dan objeknya tidak ada lagi, maka jaminan fidusia pun akan berakhir. Selanjutnya, penghapusan penerima fidusia. Nah, penghapusan jaminan fidusia pada penerima fidusia ini, penerima harus memberitahukan kepada kantor pendaftaran fidusia mengenai hapusnya jaminan fidusia dengan melampirkan pernyataan mengenai hapusnya hutang, pelepasan hak, atau musnahnya benda yang menjadi objek jaminan fidusia tersebut. Dengan hapusnya jaminan fidusia tersebut, kantor pendaftaran fidusia mencoret pencatatan jaminan fidusia dari buku daftar fidusia yang menerbitkan surat keterangan yang menyatakan sertifikat fidusia itu yang bersangkutan sudah tidak berlaku lagi. Selanjutnya, dikarenakan tata cara penghapusan jaminan fidusia itu setelah login ke akun fidusia AHU, selanjutnya itu melakukan pengisian formulir pemberitahuan penghapusan jaminan fidusia. Yang pertama itu mengisi keterangan atau alasan hapusnya jaminan fidusia tersebut. Bisa disebabkan karena 3 hal. Yang pertama karena pelunasan hutang, yang kedua karena pelepasan hak, dan yang ketiga karena musnahnya benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Yang kedua, cantumkan nomor dan tanggal sertifikat jaminan fidusia. Dan yang ketiga, klik tombol pada kolom checklist untuk melihat kebenaran seluruh data yang diisikan oleh pemohon mengenai hapusnya fidusia. Dan yang terakhir, melakukan preview hasil surat keterangan terlebih dahulu, lalu klik tombol untuk diproses selanjutnya.
Sekian pemaparan materi dari kami mengenai hapusnya fidusia. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.